Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Jadi Begitu Ya, channelnya para pejuang NIP dan CPNS, bukan yang lain. Setelah saya upload video yang kemarin, yang sebelumnya, banyak dari teman-teman yang komen dan juga WA ke saya, Bang, request dong TWK yang HOTS, yang soalnya panjang-panjang itu Bang, seperti pada waktu tes CPNS. Nah, untuk itu pada video ini saya akan mencoba membantu teman-teman memberikan soal TWK yang HOTS sekaligus membantu membahasnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Untuk itu, teman-teman simak sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Oke? Oke, soal yang pertama. Ketua MPR Bambang Susatyo mengingatkan para menteri agar meningkatkan koordinasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik. Menurutnya, di tengah banyaknya informasi saat ini, pemerintah harus mampu memastikan kebijakan yang ditentukan dapat dipahami masyarakat. Seluruh kementerian dapat saling bersinkronisasi dalam menerjemahkan instruksi dari Presiden, agar dalam menetapkan kebijakan dapat dimengerti masyarakat maksud dan tujuannya, kata Bambang dalam keterangan tertulis Jumat 23 Oktober 2020. Maksud dan tujuan Ketua MPR yang mengingatkan para menteri pada wacana di atas adalah supaya untuk mencegah potensi pelanggaran sila Pancasila ke titik-titik. A. Sila ke-1, B. Sila 2, C. 3, D. 4, dan E. 5. Di sini, Ketua MPR Bambang Susatyo itu mengingatkan para menteri supaya meningkatkan koordinasi dalam menyampaikan kebijakan pemerintah kepada publik. Lalu, apa tujuan koordinasi itu? Yaitu supaya kebijakan pemerintah itu dapat sampai kepada publik dan tidak terjadi salah paham dan juga salah penafsiran. Apabila sampai terjadi salah paham di masyarakat karena salah dalam menafsirkan kebijakan pemerintah, maka resiko yang terjadi adalah terjadinya perpecahan di dalam masyarakat. Jika terjadi perpecahan di dalam masyarakat, maka terjadi pelanggaran sila ketiga Persatuan Indonesia. Jadi, maksud dan tujuan Ketua MPR itu mengingatkan para menteri pada wacana di atas adalah supaya mencegah potensi pelanggaran sila Pancasila ketiga Persatuan Indonesia supaya tidak terjadi perpecahan di kalangan publik. Perpecahannya karena apa? Karena salah dalam menafsirkan kebijakan dari pemerintah. Soal yang kedua, Komnas HAM membentuk tim investigasi atas penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dan luka dalam penolakan penambangan pasir ilegal di Selok Awar-Awar, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Dalam peristiwa tersebut terdapat sejumlah bukti yang cukup untuk menduga adanya pelanggaran HAM. Dalam peristiwa tersebut terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran HAM, sebagaimana dijamin di dalam berbagai peraturan perundang-undangan HAM, ujar Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution dalam keterangan tertulis yang diterima Detik.com Rabu 7 Oktober 2015. Salah satu penyimpangan pada peristiwa tersebut adalah penyimpangan pasal UUD 1945. Nah, kita lihat kata kunci dalam soal ini adalah adanya pelanggaran HAM. Untuk masalah HAM sendiri itu diatur di dalam pasal 28. Lalu pelanggaran HAM apa yang terjadi di dalam soal ini? Yaitu adanya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, karena adanya penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, maka jenis pelanggarannya HAM adalah pelanggaran hak untuk hidup. Berarti itu pelanggaran pasal 28A ayat 1. Yang mana pasal ini mengatur tentang hak untuk hidup. Jadi teman-teman, untuk bisa menjawab soal HOTS itu juga teman-teman harus punya pemahaman dasar ya teman-teman. Salah satunya adalah pemahaman tentang pasal-pasal UUD 1945. Karena jika teman-teman tidak punya pemahaman tentang pasal UUD 1945, maka teman-teman akan kesulitan ketika menghadapi soal
yang seperti ini. Jadi teman-teman jangan malas untuk mempelajari dan menghafal dan memahami pasal-pasal UUD 1945. Ada yang masih bertahan? Nah, bagi teman-teman yang masih bertahan pada menit ini, berarti teman-teman termasuk orang yang serius dalam meraih cita-cita menjadi ASN. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Pemprov Jateng melalui surat Setda nomor 180/0011611 tanggal 12 Juli 2016 perihal ijazah sebagai jaminan kerja telah disampaikan untuk mempersiapkan surat edaran kepada Bupati atau Wali Kota di Jawa Tengah perihal pelarangan penahanan ijazah serta untuk melakukan koordinasi guna penyusunan Raperda. Hasil rakor memberikan rekomendasi kepada Disnakertrans Kota Semarang agar memanggil pihak perusahaan atau terlapor guna memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang disampaikan, sekaligus mendorong agar ijazah dapat segera kembali kepada pemiliknya. Salah satu dampak terburuk dari permasalahan tersebut di atas adalah A. Tidak dihargainya ijazah karyawan. B. Menghambat karyawan dalam bekerja. C. Melanggar sila kedua. D. Mengurangi kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Dan E. Mengurangi kesejahteraan karyawan. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus tahu dulu permasalahan utama pada soal ini, yaitu tentang penahanan ijazah. Karena marak sekali perusahaan yang menahan ijazah karyawannya. Lalu apa dampak terburuknya dari penahanan ijazah karyawan tersebut? Apakah A. Tidak dihargainya ijazah karyawan? Ini jawaban yang kurang tepat, karena ijazahnya sudah pasti disimpan baik-baik oleh perusahaan, tidak sampai dijadikan bungkus nasi. Kalau dijadikan bungkus nasi berarti itu tidak dihargai, tapi perusahaan itu biasanya menyimpan rapi ijazah-ijazah para karyawan. Jadi A ini bukan jawaban yang tepat. Lalu apakah B. Menghambat karyawan dalam bekerja? Ini juga bukan jawaban yang tepat ya, karena mau ijazah itu ditahan atau tidak, hambatan karyawan itu tidak ada hubungannya dengan ijazah. Jadi mau ijazah itu ditahan atau disimpan di rumah karyawan itu tidak menghalangi, tidak menghambat karyawan dalam bekerja. Apakah C. Melanggar sila kedua? Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, pada soal ini tidak ada hubungannya dengan kemanusiaan, karena ini berhubungan dengan pekerjaan. Kalau berhubungan dengan pekerjaan berarti itu hubungannya dengan sila kelima, bukan sila kedua. Lalu apakah D. Mengurangi kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik? Nah, ini sepertinya jawaban yang tepat ya, tapi kita lihat dulu opsi yang E. Mengurangi kesejahteraan karyawan. E ini juga bukan jawaban yang tepat ya, karena kesejahteraan karyawan itu tidak dipengaruhi apakah ijazah itu ditahan atau tidak. Mau ijazah itu ditahan oleh perusahaan atau disimpan di rumah karyawan tidak mempengaruhi kesejahteraan karyawan, tidak mempengaruhi gaji karyawan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mengurangi kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Karena kalau kita bekerja di swasta itu, kalau biasanya kan kita sering pindah-pindah kerja, itu sudah jadi hal yang biasa ya. Misalkan kita kerja di perusahaan A, kemudian kita melihat ada lowongan kerja yang lebih bagus di tempat lain, lalu kita pindah ke perusahaan tersebut. Nah, itu sudah jadi hal biasa. Tapi masalahnya kalau ijazah itu ditahan oleh perusahaan, maka kita tidak bisa melamar ke perusahaan lain yang kiranya itu pekerjaannya lebih baik. Sehingga hal itu akan menghambat kita untuk memperoleh penghidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Penghidupan dan pekerjaan yang lebih baik itu adalah hak setiap orang, hak setiap karyawan ya. Jadi jawabannya adalah D. Mengurangi kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Ingat, kesuksesan itu butuh perjuangan dan pengorbanan, termasuk berkorban meluangkan waktu untuk belajar menonton video ini sampai selesai. Oke, next kita lanjut ke soal yang keempat. Pada sebuah desa, kecamatan Tanjung Jambu, kehidupan warga sangat jauh dari harapan masyarakat. Warga resah ketika beribadah di masjid.
Segala keputusan menyangkut kebijakan umum diambil secara sepihak. Antar kelompok warga sering terjadi konflik karena dipicu kesalahpahaman. Konflik tersebut membuat warga tidak bisa bekerja dengan nyaman. Kondisi tersebut membutuhkan penanganan yang tepat supaya kehidupan warga menjadi aman dan tentram. Solusi yang harus segera dilakukan untuk mengatasi penyimpangan sila kelima pada ilustrasi di atas adalah titik-titik. Nah, pada soal ini diminta solusi yang tepat untuk mengatasi penyimpangan sila kelima pada ilustrasi ini. Apakah A. Membuka lapangan pekerjaan? A ini bukan jawaban yang tepat. Kenapa? Karena kalau lapangan kerja itu berarti hubungannya dengan pengangguran. Sedangkan pada ilustrasi di atas tidak ada yang menyebutkan kalau masalahnya adalah masalah pengangguran. Jadi A ini bukan jawaban yang tepat. Lalu jawaban B, melakukan pembinaan kepada warga untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin. Pada soal kita lihat sering terjadi konflik antar kelompok warga karena kesalahpahaman. Jadi warganya itu sering mudah tersulut emosinya sehingga terjadi konflik ya. Karena terjadi konflik itu membuat warga jadi tidak nyaman dalam bekerja. Nah, kalau sudah terjadi ketidaknyamanan dalam bekerja, terjadi gangguan dalam bekerja, dalam memenuhi kebutuhan hidup, berarti sudah terjadi penyimpangan sila kelima. Jadi, penyimpangan sila kelimanya adalah warga tidak bisa bekerja karena sering terjadi konflik. Untuk mengatasi hal itu, maka dilakukan pembinaan kepada warga untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin. Jadi B ini adalah jawaban yang tepat. Lalu bagaimana dengan C? Mengapa salah? C. Meratakan bantuan ekonomi kepada warga kurang mampu. Pada soal tidak disebutkan kalau warga di sana itu kurang mampu. Tidak disebutkan kalau warganya kurang mampu. Jadi C ini salah. Bagaimana dengan D? Mengadakan pelatihan keterampilan supaya warga mendapatkan keterampilan kerja. Pada soal juga tidak disebutkan kalau warga itu tidak punya pekerjaan. Di sana tidak menyebutkan kalau warganya itu tidak terampil. Jadi D ini bukan jawaban yang tepat. Bagaimana dengan E? Memberi kesempatan yang sama kepada semua warga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Jawaban E ini terkesan betul ya, tapi ini bukan jawaban yang tepat. Karena kalau jawaban E ini hubungannya dengan kesenjangan ekonomi. Sedangkan di dalam soal tidak disebutkan adanya kesenjangan ekonomi, tetapi dalam soal disebutkan kalau warga itu tidak bisa bekerja dengan nyaman karena sering terjadi konflik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Melakukan pembinaan kepada warga untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin supaya tidak terjadi konflik. Jika tidak ada konflik, maka warga bisa bekerja memenuhi kebutuhan ekonominya dengan nyaman. Bagi teman-teman yang masih bertahan sampai menit ini, saya doakan semoga teman-teman lolos CPNS. Amin. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah gerakan separatis. Mereka ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka sering melakukan aksi bersenjata yang meresahkan warga setempat. Gerakan separatis ini pernah melakukan penembakan terhadap sekelompok pekerja bangunan yang bekerja di pedalaman Papua. Sejumlah pekerja tewas dalam sebuah aksi penembakan yang dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka. Tindakan kelompok separatis ini bertentangan dengan sila titik-titik. A. Sila ke-1, B. Sila ke-2, C. Ketiga, D. 4, dan E. 5. Nah, teman-teman harus berhati-hati dalam menjawab soal ini karena di sini ada sebuah jebakan. Sebagian dari teman-teman mungkin akan menjawab sila ketiga ya, pelanggaran sila 3 tentang persatuan Indonesia karena gerakan ini ingin memisahkan diri dari NKRI. Tapi yang diminta dalam soal ini adalah tindakan kelompok separatis ini bertentangan dengan sila titik-titik. Tindakan atau aksi. Apa aksi yang dilakukan oleh kelompok ini? Mereka melakukan penembakan terhadap sekelompok pekerja bangunan yang bekerja di pedalaman Papua yang mengakibatkan sejumlah pekerja tewas. Nah, berarti jawabannya adalah bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena
tindakannya itu telah menghilangkan nyawa pekerja dan itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Oke, demikianlah pembahasan video TWK HOTS kita pada kali ini. Masih ada soal yang lain yang akan saya bahas di video berikutnya. Untuk itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan saya terus bersemangat memberikan materi dan informasi yang berguna bagi teman-teman semua dalam meraih cita-cita teman-teman menjadi ASN. Amin. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.